Selamat pagi Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya atas nama Rosdalima Andini Meke dengan NIM 2024 440010 dan teman Saya Patricia Bugawangge dengan NIM 2024 440020. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pajak kendaraan bermotor. Definisi pajak kendaraan bermotor atau PKB. PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum, merupakan pajak daerah dan sumber pendapatan asli daerah atau PAD. PAD digunakan untuk menandai pembangunan dan pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Memiliki fungsi pengatur atau reguler melalui tarif progresif bagi kendaraan kedua dan seterusnya. Penting bagi daerah seperti Kabupaten ND dan Provinsi NTT. Selanjutnya dasar hukum pajak kendaraan bermotor. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan kepada provinsi untuk memungut PKB sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Kedua, Perda Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur jenis kendaraan objek pajak, besaran tarif, dan mekanisme pemungutan di Provinsi NTT. Yang ketiga, Peraturan Gubernur NTT menjelaskan pelaksanaan teknis pemungutan PKB termasuk prosedur administrasi dan cara pembayaran. Yang keempat, Peraturan Kepala Bapenda Provinsi NTT mengatur tata cara administratif pemungutan PKB di tingkat kabupaten atau kota termasuk Kabupaten ND. Berikutnya ada tujuan pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah. Yang pertama, sumber pendapatan asli daerah. Digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Yang kedua, pengelolaan lalu lintas dan transportasi. Mengatur penggunaan kendaraan bermotor melalui tarif progresif untuk mengurangi kepadatan dan mendorong transportasi umum. Yang ketiga, mendorong kebijakan progresif. Menerapkan pajak lebih tinggi pada kendaraan kedua dan seterusnya untuk menciptakan distribusi kepemilikan yang lebih adil. Yang keempat, perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. Dana pajak dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, tujuan PKB bagi masyarakat. Yang pertama, mendukung infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Kedua, menunjang pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Ketiga, meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Keempat, mendorong keselamatan dan kepatuhan berlalu lintas. Berikutnya ada tata cara pemungutan PKB. Yang pertama, dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui UPTD. Pendapatan daerah bekerjasama dengan Polda dan Jasa Raharja melalui sistem Samsat. Yang kedua, pemungutan dilakukan saat registrasi pajak tahunan atau 5 tahunan. Adapun langkah pemungutan. Yang pertama, wajib pajak datang ke Samsat atau Samsat keliling. Yang kedua, pemeriksaan data kendaraan dan identitas. Yang ketiga, sistem menghitung besaran pajak. Yang keempat, wajib pajak membayar sesuai tagihan. Dan yang kelima, petugas menyerahkan bukti pembayaran dan pengesahan STNK. Selanjutnya, dasar perhitungan dan tarif PKB. Pertama, dasar pengenaan menggunakan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB. Kedua, NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum. Ketiga, rumus perhitungan PKB sama dengan tarif kali NJKB. Tarif di Provinsi NTT yang pertama, kendaraan pribadi pertama 1,5% dari NJKB. Kedua, kendaraan kedua dan seterusnya naik 0,5% tiap unit. Ketiga, kendaraan umum 0,5%. Keempat, alat berat 0,2%. Kelima, kendaraan dinas 0% atau dikecualikan. Berikutnya, tata cara pembayaran PKB. Yang pertama, menyiapkan STNK, KTP, dan bukti pajak sebelumnya. Yang kedua, datang ke Samsat atau gunakan layanan Samsat keliling dan e-Samsat. Yang ketiga,
membayar di loket atau lewat transfer bank. Yang keempat, menerima bukti pembayaran dan pengesahan STNK. Pembayaran online e-Samsat NTT. Yang pertama, akses website atau aplikasi e-Samsat. Yang kedua, masukkan data kendaraan dan lakukan verifikasi. Yang ketiga, bayar melalui mobile banking atau ATM. Selanjutnya, strategi meningkatkan penerimaan PKB. 1. Digitalisasi pembayaran pajak, dorong penggunaan e-Samsat dan Samsat digital agar pembayaran lebih mudah dan cepat. 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, tingkatan pengawasan terhadap penunggak pajak dan jaring kendaraan belum terdaftar. 3. Edukasi dan sosialisasi pajak, gunakan media sosial, radio, dan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pajak. Yang terakhir ada kesimpulan. PKB berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten ND. Pemungutan melalui sistem Samsat terus diperkuat, strategi inovatif seperti digitalisasi dan pemutihan dorong kepatuhan. Optimalisasi PKB mendukung pembangunan dan layanan publik berkelanjutan. Sekian dan terima kasih dari kami mengenai penjelasan pajak kendaraan bermotor. Selamat pagi.